Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja niyanang etam manggala muttamanti. Ya, Bhikkhu Sangha yang saya hormati, pimpinan upacara, para pandita, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini untuk bersama-sama memperingati, merayakan Hari Asada, salah satu hari yang penting dalam kehidupan sama Sang Buddha. Ya, pada bulan purnama dalam bulan Asada. Ya, jadi Asada adalah berasal dari kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Palinya adalah Asalha. Jadi nama bulan, ya, nama bulan. Asalha itu nama bulan. Ya, bertepatan bersamaan dengan bulan Juli, ya, Juli. Ya, pada penanggalan kita, penanggalan Masehi, bulan Asalha itu bulan bertepatan atau bersamaan dengan bulan Juli. Ya, pada umumnya bulan purnama dalam bulan Juli. Jadi bulan purnama dalam bulan Juli sangat penting karena ya terjadi satu peristiwa yang dinamakan Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Berputarnya roda Dhamma. Ya, sejak itulah Dhamma berputar. Ya, sampai sekarang sudah lebih dari 2.500 tahun. Masih kita kenal Dhamma itu karena pertama kali diputar oleh Sama Sambuddha. Ya, sekali diputar maka tidak berhenti sampai sekarang dan terus pada waktu-waktu mendatang. Ya, pada peringatan hari ini atau perayaan hari ini kita sudah mulai ya dengan Pindapata, ya, Pindapata, satu perbuatan yang baik. Ya, Pindapata ini adalah tradisi Buddha yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Ya, di negara Buddhis, ya misalnya di Thailand yang mayoritasnya beragama Buddha, ya Pindapata ini masih dilaksanakan. Ya, jadi tradisi ini adalah tradisi Buddha. Ya, untuk memelihara tubuh jasmani, karena tubuh jasmani ini harus dipelihara dengan makan makanan. Maka Buddha pagi-pagi pergi dari wihara, ya pergi ke tempat masyarakat tinggal di desa-desa. Ya berdiri di depan rumah. Kalau yang pemilik rumahnya tahu ada Sama Sambuddha memberikan dana makanan, ya baik. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, tidak memberikan dana makanan juga tidak apa-apa. Kemudian Buddha pergi ke rumah berikutnya. Ya, demikian seterusnya. Ya, kalau dianggap sudah cukup ya dana makanan ini, maka ya Buddha menyantap ya makanan ini. Ya, karena makanan ini diperlukan ya untuk memelihara tubuh ini, sehingga tubuh ini bisa bertahan.
ya, tanpa makanan maka tidak bertahan. Ya, pada hari ini ya umat-umat ya di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya ya Pindapata yang memberikan dana makanan. Ya, saya sangat gembira karena yang memberikan Pindapata itu dimulai dari bayi ini sudah mempunyai karma baik ya, mempunyai karma baik. Ya, lahir jadi bayi sudah mempunyai kesempatan untuk berbuat baik ya, berdana. Karena bayi anak-anak ini adalah generasi penerus. Ya, kalau tidak ada anak-anak bayi maka tidak ada generasi penerus, yang tidak ada yang meneruskan ya tradisi Pindapata. Ya, juga di samping bayi-bayi juga ada anak-anak ya, anak-anak kecil, anak remaja, pemuda, pemudi, ya anak dewasa sampai manula ya, manula. Nah, Ibu Ketua Manula Dhamma Cakra juga berbuat baik ya dengan Pindapata ya, Pindapata. Ya, jadi Pindapata ini karena kita umat Buddhanya tidak banyak, maka Pindapatanya pada hari-hari raya saja ya, pada hari Magha Puja ya, pada hari Wesak ya, khusus Wesak kita ada Gema Waisak ya, 1 tahun 1 kali Pindapata massal ya, dimulai dari sana itu, dari mana itu depan stasiun kereta ya, sampai ke mana itu, ke Olimo ya, sampai Olimo sana. Ya, ini 1 tahun 1 kali ya Pindapata. Ya, samping itu juga hari Asada ya, hari Asada pada hari ini juga diadakan ya Pindapata. Nah, kalau di negara Buddhis yang mayoritasnya agama Buddha penduduknya, ya itu dilaksanakan setiap hari ya, setiap hari. Ya, oleh karena itu umat ya apabila satu waktu ada kesempatan ya, ada di Thailand misalnya, ada di Bangkok ya, nah, pagi-pagi ya bangun misalnya nginepnya di hotel ya, ya nginep di hotel, pagi-pagi keluar ya, tunggu di jalan ya, di jalan nanti ada para biku ya Pindapata jalan. Ya, untuk laki-laki ya, untuk laki-laki boleh mengundang ya dengan mengucapkan Nimon Krap. Nah, Nimon Krap. Nah, tadi pagi juga ada orang Thailand ya, Nimon Krap. Ya, Nimon itu artinya mengundang ya. Ya, seperti tadi ya, tadi umat-umat juga mengundang, silakan Bante menerima dana persembahan saya gitu. Ya, di sana bahasa Thailandnya sebutnya Nimon ya, Nimon Krap. Ya, kalau laki akhirannya Krap. Ya, kalau perempuan akhirannya K ya, jadi ada bedakan ya antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki Nimon Krap, nah nanti bantainya berhenti ya, kemudian membuka tutup mangkuk makanan, maka umat boleh memberikan dana makanan ya, masukkan ke mangkuk makanan. Ya, misalnya kita siap-siap ya keripik tempe ya, tempe kan makanan Indonesia ya. Mungkin di sana tidak ada yang jual ya. Ya, nanti ya begitu ya, setiap pagi ya ada. Jadi ini adalah tradisi Buddha yang dirasakan dari zaman Sang Buddha sampai sekarang. Ini adalah satu perbuatan yang baik ya, berdana. Ya, dana adalah perbuatan yang baik. Ya, gedung ini, gedung Uposatha bisa berdiri karena dana dari umat.
nanti ada tempat tinggal biku, ada masalah dan lain-lain. Nah, itu bisa berdiri karena kekuatan dana dari umat-umat. Demikian juga pada waktu sekarang, ya, Wihara Dhamma Cakra sedang membangun, ya, satu gedung, ya, 10 tingkat, ya, karena udah sekian puluh tahun, ya, umat itu bertambah, sehingga wihara tidak bisa lagi menampung umat yang bertambah. Ya, untuk menampung umat itu maka diadakan penambahan bangunan. Karena wihara ini sudah tidak bisa lagi berkembang, ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, maka penambahannya ke atas, ya, ke atas. Nah, itu dengan kekuatan dana, ya, secara gotong royong, ya, ribuan umat, ya, berdana sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka gedung 10 tingkat itu sudah berdiri, ya. Nah, sekarang sudah berdiri, masih dibutuhkan buat finishing, ya, buat lantainya, ya, buat apanya lagi, tempat buat parkir, ya, tempat nanti untuk sekolah minggu, untuk meditasi, ruang serbaguna dan lain-lain. Ya, masih digunakan, masih diperlukan, ya, dana-dana. Ya, ini dana ini semua digunakan untuk pembangunan. Dan khusus mengenai Pindapata, ya, demikian banyak, ya, makanan, ya, tentu bantinya nggak bisa makannya semua. Ya, maka disumbangkan kembali, ya, ini yang banyak ini sumbangkan kembali kepada ke wihara Dhamadipa Arama, ya, tempat Bantingan Tidaro, ya, di Jawa Timur, ya, dekat Batu itu, Jawa Timur. Nah, di situ ada Sekolah Tinggi Agama Buddha, ya, Kertarajasa. Ya, jadi ada mahasiswa, ya, mahasiswanya ada yang jadi samenera, ada yang jadi 8 sila, ya, yang perempuan itu 8 sila. Kita sebut Atasilani. Ya, jadi ada samenera, ada Atasilani, ya, ada dosennya, ada para bante di sana. Nah, jadi dana-dana yang banyak ini dari hasil Pindapata kita akan sumbangkan, ya, ke sana. Ya, dengan demikian umat-umat Wihara Dhamma Cakra yang berdana, ya, pada hari ini juga berdana kepada para samanera Atasilani, para biku yang ada di tempatnya Bante Kantilaro, Dhamadipa Arama. Karena di sana itu nanti ada pendidikan, ya, nanti kalau sudah selesai samanera itu pendidikan, ada yang meneruskan, ya, jadi biku. Nah, di sini juga ada, ya, Bante Gunaseno, ya, Gunaseno ini lulusan sana, ya, Kertarajasa, ya, S1, ya, dengan gelarnya Sarjana Pendidikan Agama Buddha. Kemudian juga mengundang ada 2 samanera juga yang hadir, ya, di sini, ya, juga dari sana. Nah, jadi secara tidak langsung umat-umat di sini juga berdana, ya, kepada para biku, samanera, Atasilani yang ada di sana. Nah, ini adalah perbuatan yang baik, ya. Kita sudah mulai perayaan peringatan Asada tahun ini dengan berbuat baik, ya, berdana Pindapata. Ini adalah pati-pati puja, ya, pati-pati puja disebut kita memuja. Nah, kita menghormati dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, jadi ada 2 macam puja. Kesatu, kita memuja dengan benda-benda. Ya, pada tadi upacara dimulai, ya, biku sangga memuja dengan benda-benda, yaitu dengan
lilin ya, dengan lilin, dengan dupa, dengan bunga dan lain-lain. Ini disebut amisa puja, kita memuja dengan benda. Tetapi ada cara memuja yang lebih tinggi lagi nilainya, yaitu dengan pati-pati puja. Ya, pati-pati puja ini kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, apa ajaran Sang Buddha? Ya, ajaran Sang Buddha terdiri dari tingkat awal ya, tingkat awal itu berdana dan melaksanakan sila. Ya, tadi sudah berdana ya, berdana pinapata ya, berdana nanti yang lain-lain lagi untuk pembangunan dan lain-lain. Nah, ini adalah tingkat awal ya. Ya, kita memuja dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha ya, berdana. Nah, kemudian tadi juga sudah diberikan sila ya, sila 5 sila untuk umat yang berkeluarga ya, melaksanakan 5 sila ya. Sila ke-1 dari panatipata weramani, tidak membunuh makhluk hidup. Adinadana weramani, tidak mencuri. Kamesu misacara weramani, tidak nyeleweng ya, seksual secara seksual. Yang keempat musawada weramani, tidak berbohong. Kelima sura meraya maja pemadat hana weramani, tidak minum minuman keras, tidak menggunakan bahan-bahan yang menyebabkan ketagihan dan lemahnya kesadaran ya, termasuk narkotik ya. Ya, umat Buddha yang baik maka bebas ya, bebas dari narkotik, bebas dari minuman keras dengan melaksanakan sila kelima ya. Dengan melaksanakan dana dan sila maka setelah kematian ya, akan lahir kembali di alam dewa ya. Ada 6 alam dewa. 1 Catu Maharajika Dewa Loka, 2 Tawatingsa Dewa Loka, 3 Yama Dewa Loka, 4 Tusita Dewa Loka, 5 Nimanarati Dewa Loka, 6 Paranimita Wasawati Dewa Loka. Nah, kalau kita melaksanakan dana dan sila maka ini akan mengakibatkan kita terlahir kembali ya, di dalam alam yang bahagia. Apakah jadi manusia lagi atau lahir lagi di alam dewa ya. Nah, kita semuanya ini bisa lahir jadi manusia karena yang lalu kita berbuat baik, berdana, melaksanakan sila. Nah, akibatnya kita lahir jadi manusia. Nah, lahir jadi manusia ini adalah lahir di alam kebahagiaan. Ya, lebih bahagia lagi dari manusia adalah 6 alam dewa itu. Ya, di dalam kitab suci yang disebut Wimanawatu, ya, Wimanawatu. Ya, banyak cerita. Ya, di mana seorang berbuat baik, ya, berdana di dunia, kemudian meninggal dunia, lahir di alam dewa. Kemudian ada lagi orang berbuat melaksanakan sila di dunia ini, kemudian meninggal dunia, lahir lagi di alam dewa. Ya, ini ada di dalam kitab suci ya, yang namanya Wimanawatu, ya, Wimanawatu. Ya, di zaman Sang Buddha itu ada 2 murid utama. Ya, 2 murid utama. Nah, ini yang sebelah kanan Sang Buddha. Nah, sebelah kanan Sang Buddha ini yang berdiri ya. Yang berdiri ini sebelah kanan nih, kanannya Sang Buddha. Itu Bante Sariputta, ya, Bante Sariputta. Ini kebijaksanaannya nomor 1. Ya, di antara murid-muridnya Bante Sariputta kebijaksanaannya nomor 1. Kemudian ada sebelah kiri Sang Buddha. Ya, yang Anjali itu, yang berdiri. Itu adalah Bante Moggallana. Bante Moggallana ini kesaktiannya nomor 1. Ya, kesaktiannya nomor 1. Di antara murid-murid, nah ini paling sakti. Ya, jadi hanya
di bawaan Sang Buddha. Nah, ini Bante Moggallana itu bisa jalan-jalan ya ke alam dewa. Nah, nanti di alam dewa nanti ketemu dewa. Nah, nanti bertanya, kenapa Anda kok bisa lahir jadi dewa? Nah, nanti dewanya cerita. Nah, waktu saya lahir di dunia, saya suka berdana. Ya, maka setelah saya meninggal dunia, saya lahir di sini di alam dewa. Nah, kemudian nanti Bante Moggallana kapan-kapan nanti pergi lagi ke alam dewa. Nah, nanti ketemu lagi dewa. Ya, nanti bertanya, kenapa Anda bisa jadi dewa? Lahir jadi dewa di alam yang bahagia ini. Oh, waktu dulu saya lahir di dunia ya sebagai manusia. Dan saya melaksanakan sila. Nah, setelah saya meninggal, saya lahir di sini di alam dewa. Ya. Nah, ini ada cerita-cerita di kitab suci namanya Wimanawatu, ya, Wimanawatu. Nah, ini adalah ajaran Sang Buddha yang awal ya, dana dan sila. Nah, kalau kita bisa lagi melanjutkan, ya baik. Ya, kalau hanya dana sila saja juga sudah baik. Kalau mau lebih baik lagi, kita melaksanakan samadhi, ya samadhi. Nah, tadi kita sudah melaksanakan samadhi, ya, metta bhawana namanya, metta bhawana mengembangkan batin kita dengan objek cinta kasih yang tanpa batas. Ya, semoga semuanya berbahagia, ya gitu. Nah, ini kalau dilaksanakan terus, ya, makin lama makin dalam. Nah, bisa mencapai satu keadaan yang disebut jana. Ya, jana. Meditasi yang mendalam, disebut jana. Nah, kalau kita meninggal dunia dengan hasil meditasi jana ini, ya nanti bisa lahir lagi di alam Dewa Brahma. Ya, Dewa Brahma. Dewa Brahma ini lebih tinggi dari 6 alam dewa itu. Ya, sangat tinggi dan sangat bahagia, ya, sangat bahagia. Ini adalah ajaran Sang Buddha yang pertengahan ya. Yang pertengahan samadhi, ya metta bhawana. Misalnya salah satu adalah metta bhawana. Nah, kalau kita mau lebih lanjut lagi, nah, kita melaksanakan vipassana ya, vipassana bhawana. Ini ajaran Sang Buddha yang akhir. Nah, inilah yang paling baik ya, di antara tiganya. Paling baik ini adalah vipassana bhawana. Nah, karena apa? Karena vipassana bhawana ini bisa mengikis kotoran batin, ya, kotoran batin. Ya, semua yang melakukan kejahatan itu akarnya atau sumbernya adalah 3, ya. Lobha, dosa, moha. Ya, lobha, dosa, moha. Ya, lobha itu keserakahan. Ya, dosa itu kemarahan, moha itu kegelapan batin. Semua kejahatan ini akarnya ada 3. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ya di surat kabar, ya, di televisi, di mana gitu. Ada orang melakukan kejahatan, pembunuhan, ya, anak dibunuh, ya, anak bunuh. Nah, siapa itu namanya? Itu Angelin ya, nggak tahu siapa. Ya, dibunuh. Kenapa dibunuh? Nah, karena ada kemarahan, kebencian, juga ada kemungkinan ada keserakahan. Ya, kenapa orang korupsi? Ya, korupsi. Ya, korupsi. Karena ada loba. Ada loba, ada keserakahan. Ya, ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ya, korupsi, pembunuhan, dan kejahatan yang lain. Semua akarnya itu adalah loba, dosa, moha. Dan dengan vipassana bhawana ini, loba, dosa, moha ini dapat dikikis sedikit demi sedikit, ya, sampai bisa mencapai kesucian. Ya, kesucian. Nanti kalau belajar Abhidhamma, ya, ada akusala cita, ya, akusala cita. Batin yang buruk. Ya, batin yang buruk tadi ada loba, ada lobanya ada 8, dosanya ada 2, mohanya ada 2. Nah, kalau bisa dengan vipassana bhawana,
maka lobanya itu yang 4 bisa dikikis. Kemudian 1 yang mohanya bisa dikikis. Ya, dikikis sampai habis, tuntas. Maka orang itu bisa mencapai tingkat kesucian ke-1, ya, Sotapanna. Kemudian berjuang lagi dengan Vipassana Bhavana lagi, berjuang lagi. Ya, nanti lebih banyak lagi yang dapat dikikis. Ya. Ya, sehingga dapat mencapai tingkat kesucian yang kedua, Sakadagami. Kemudian berjuang lagi, ya, Vipassana lagi. Sehingga dapat mengikis itu. Loba itu tadi 4 sudah. Nah, dosa itu 2 itu dikikis lagi. Ya. Nah, sehingga dia bisa mencapai tingkat kesucian ketiga, Anagami. Kemudian berjuang lagi, ya, Vipassana Bhavana lagi, berjuang lagi. Sehingga bisa 12 itu bisa dikikis habis, ya, lobanya 8 dikikis dah habis. Dosanya 2 itu dikikis habis. Mohanya 2 juga dikikis habis, ya, 12. Akusala cita itu sudah dapat dikikis habis. Nah, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, inilah tujuan akhir, ya, dari ajaran Sang Buddha untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat. Ya, di mana setelah kematian tidak lahir lagi di alam manapun. Karena tidak lahir lagi maka tidak ada penderitaan. Ya, kita kenapa menderita? Ya, menderita usia tua. Kita menderita sakit, menderita kematian, ya, kenapa? Ya, karena tidak dilahirkan, ya. Ya, kalau sekarang ini kita lihat sini kita tidak melihat ada banyak penderitaan di sini. Ya, coba kalau satu waktu ada baksos, ya, baksos ke rumah orang-orang tua, orang jompo. Di sana nanti kita lihat banyak yang menderita, ya, di rumah-rumah itu. Orang yang usianya sudah lanjut, yang giginya juga sudah tidak ada, jalannya juga susah, ya, badannya sakit-sakitan dan lain-lain, ya, banyak menderita. Dia nanti ada baksos lagi, ya, baksos ke rumah sakit, ya, bagi-bagi bingkisan baksos. Nah, di rumah sakit, nah, kita banyak segala macam penyakitnya di situ, di rumah sakit banyak, ya, banyak orang menderita. Kemudian satu waktu kita ke rumah duka, ya, sana keluarga kita atau ada teman yang menderita, yang kematian, ya. Nah, nanti ke rumah duka itu kita lihat banyak orang sedih, ya, menangis, ya, ditinggalkan yang dicintai, ya, itu juga banyak duka, ya, duka. Ya, kita melihat duka. Nah, sekarang sebabnya duka itu apa? Nah, sebabnya duka itu apa? Karena kelahiran. Ya, karena lahir maka tidak mungkin terhindar dari sakit, tua dan mati. Nah, kita juga begitu. Kita ini sekarang sudah terlahir, maka tidak bisa terhindar, ya, dari usia tua. Ya, kita ini yang muda-muda calon manula. Ya. Nah, yang manula ini calon almarhum, calon almarhumah. Ya, ya, jadi yang muda-muda ini maka jadi manula. Ya, manula ini calon juga. Ya, jadi tidak bisa terhindar, ya, tidak bisa terhindar. Karena apa? Karena ada kelahiran. Nah, kenapa kelahiran? Kenapa kita dilahirkan? Nah, karena ada kekotoran batin itu. Ya, loba, dosa, moha. Ya, yang di dalam kitab suci disebut tanha, ya, tanha. Tanha ini ada terdiri dari loba, dosa, moha. Karena ada loba, dosa, moha. Nah, kita lahir lagi. Kita lahir, maka kita tidak bisa terhindar dari usia tua, sakit, kematian. Nah, bagaimana kita bisa bebas dari penderitaan? Kalau kita tidak lahir lagi, ya, kalau kita lahir lagi, maka kita tidak menderita usia tua, sakit, dan kematian. Nah, bagaimana supaya tidak lahir lagi? Ya, kalau loba dosa mohanya itu habis, ya. Nah, bagaimana loba dosa mohanya habis? Nah, kalau kita melaksanakan Vipassana Bhavana, ya. Nah, oleh karena itu Vipassana Bhavana ini adalah kunci
untuk mengakhiri duka. Ya, duka. Sekarang Vipassana Bhawana ini banyak sekali terdapat. Ya, di tempat Bantekan Tidaro itu ada ya latihan Vipassana. Di Bakom, ya di Bakom juga ada itu. Yayasan Satipatthana Indonesia. Ya juga itu ada Satipatthana, ada Vipassana. Kemudian di Puncak, ya Gunung Gelis juga ada program ya 10 hari gitu Vipassana. Ya jadi apabila kita mau meningkatkan diri, kita latihan Vipassana. Ya Vipassana ini sudah tersebar sekarang ke seluruh dunia. Jadi orang Arab itu pada meditasi, orang Israel juga pada meditasi. Ya orang China, ya Republik Rakyat Tiongkok, ya Republik Rakyat Tiongkok. Itu orang Tionghoa itu di sana sudah juga meditasi, ya Vipassana. Ya jadi sudah tersebar kemana-mana di 5 benua, 6 benua, ya sudah. Jadi orang Arab ini sudah meditasi sekarang ya. Nah, oleh karena itu kita yang namanya umat Buddha jangan ketinggalan. Ya, orang Arab itu udah pada meditasi, ya, kita kok masih belum meditasi Vipassana. Ya bisa tersebar kemana-mana. Ya oleh karena itu, ya kalau kita sudah perdana melaksanakan sila sudah bagus. Ya kalau cuma itu saja juga bagus. Nah, kalau kita mau meningkatkan lagi, nah, kita melatih samadhi, ya metta bhawana, ya metta bhawana supaya kita lebih maju lagi. Nah, kalau kita mau lebih maju lagi, ya kita meningkatkan lagi dengan Vipassana Bhawana. Nah, apakah umat Buddha yang berkeluarga, ya, laki-laki mempunyai rumah tangga, mempunyai istri, mempunyai anak, kemudian perempuan ya punya rumah tangga, punya suami, punya anak, apakah bisa mencapai kesucian? Ya bisa, ya bisa. Dengan melaksanakan sila samadhi panya, ya melaksanakan sila samadhi panya. Ya di zaman Sang Buddha yang terkenal itu adalah Anathapindika, seorang saudagar, ya dia seorang laki-laki pedagang. Mempunyai mata pencarian pedagang, ya kaya raya, sukses. Dia punya istri, punya anak. Nah, dia melaksanakan ajaran Sang Buddha. Dia bisa jadi orang suci yang tingkat ke-1, ya. Sotapanna. Kemudian ada lagi ibu rumah tangga, namanya Ibu Wisakha. Ya, anaknya banyak. Ya, sekarang ini anaknya mungkin tidak banyak. Ya, anaknya laki-lakinya ada 10. Anak perempuannya ada 10, ya 20. Ntar mantu perempuannya ada 10, mantu laki-lakinya ada 10, ada 40. Ntar belum cucunya lagi, cucunya ada berapa lagi banyak. Ya tadi ketemu ibu-ibu, tanya, ibu cucunya ada berapa? Cucunya ada 10. Ya jadi banyak. Nah, Ibu Wisakha, nah ini melaksanakan sila samadhi panya bisa jadi orang suci, ya tingkat ke-1. Nanti ada lagi yang melaksanakan sila samadhi panya bisa mencapai tingkat sucian kedua, ketiga, dan yang keempat arahat, ya Raja Suddhodana itu mencapai kesucian keempat arahat. Ada lagi seorang jenderal, ya jenderal Siha namanya. Nah itu mencapai tingkat kesucian keempat juga, ya arahat. Ya, oleh karena itu umat pun bisa mencapai tingkat kesucian, ya 1, 2, 3 dan 4, ya melaksanakan sila samadhi panya. Nah itulah kita memperingati pada hari ini. Tadi sudah Amisa Puja, ya kita Amisa Puja, kita dengan lilin, dupa, ya, dengan bunga, Amisa Puja. Kemudian juga kita Pati Puja, dan melaksanakan ajaran Sang Buddha, dana, sila, bhawana. Ya, jadi sudah komplit. Ya, semoga dengan kebaikan yang telah kita lakukan ini, ya mengkondisikan kita ya bisa mencapai kemajuan batin,
sampai akhirnya kita dapat mencapai tingkat kesucian tertinggi, di mana setelah itu kita tidak lahir lagi sehingga kita bebas dari penderitaan. Ya, semoga ya semuanya sukses ya. Ya, jadi pada hari ini hari Asada, hari berputarnya roda dhamma. Ya, berputarnya roda dhamma. Nah, Sang Buddha memberikan pelajaran hasil penemuan beliau. Ya, beliau meditasi di bawah pohon Bodhi mendapatkan 4 kebenaran mulia. Ya, sehingga beliau menjadi Buddha, sama Sang Buddha. Kemudian beliau memberikan pelajaran pertama kepada 5 petapa. Ya, 5 petapa. Nah, di situ sudah disebutkan 5 petapa. Nah, namanya Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Jadi Sang Buddha itu mempunyai murid 5 orang ya. Yang pertama. Nah, setelah diberikan pelajaran 5 murid ini, satu persatu dimulai dari Kondanya. Ya, bisa mencapai tingkat kesucian ke-1, Sotapanna. Sehingga pada saat itu ada 6 orang suci. Ya, 6 orang suci. Sehingga Arya Sangga terbentuk pada saat itu. Nah, sejak itulah umat Buddha berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, ya, sudah komplit. Ya, tadi kan bacakan Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, ya. Sanggang ini Arya Sangha yang pertama kali terbentuk, ya itu. Ya. Berapa tuh? 45 tahun sebelum meninggal dunia, ya. 45 tahun. Jadi Sang Buddha memberikan pelajaran selama 45 tahun. Ya, 45 tahun. Nah, tahun Buddhis, ya, tahun Buddhis dimulai sejak Sang Buddha meninggal, ya. Sekarang tahun Buddhis 2559. Ya, sudah 2559 setelah Sang Buddha meninggal dunia. Maka Dhamma ini masih kita kenal karena diputar untuk pertama kali, ya, sangat penting sekali. Pemutaran roda Dhamma ini sangat penting. Ya, makanya kita peringati pada hari ini, ya, di negara Buddhis, di Thailand ini hari libur, ya, hari libur. Kita di Indonesia hanya hari Uposatha saja, Wesak, ya, Wesak saja yang diakui. Sedangkan Asada ya tidak diakui, ya, tidak libur. Ya, oleh karena itu kita peringati, ya, pada hari ini berputarnya roda Dhamma, sehingga dari sejak itu sampai sekarang dan yang akan datang, roda Dhamma ini dikenal oleh umat manusia. Ya, di samping itu Asada ini penting karena pada saat itu muncul Arya Sangha. Ya, untuk pertama kali, ya, tempat kita berlindung, ya, berlindung pada Sangha. Ya, salah satu dari 3 permata, ya, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Nah, itulah kita peringati, kita rayakan pada hari ini, ya, dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, ya. Nah, dana, sila, samadhi, ya. Nah, kita tidak melaksanakan yang ketiga itu, ya. Vipassana, karena Vipassana ini, ya, perlukan tempat dan waktu yang sesuai. Dengan sila samadhi, dana sila samadhi kita bisa melaksanakan, ya, di tempat manapun, ya. Nah, untuk Vipassana harus, ya, melatih, ya, khusus, ya, melatih sehingga kita dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, kalau tidak kita melaksanakan dana dan sila saja, ya, sudah bagus, ya. Kalau kita bisa melaksanakan samadhi lagi, ya, lebih bagus lagi. Kalau kita bisa melaksanakan Vipassana, nah, itulah yang paling baik, ya. Semoga dengan kebajikan kita yang kita lakukan pada hari ini, dana, sila, bawana, nah, kita dapat mencapai kebahagiaan, ya, dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang, sampai akhirnya kita dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian sehingga kita bebas dari duka,
Dan semoga semuanya sukses. Sabi sata bawantu suki tata. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anu moda